Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Duiksani dari Prodi Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan pelajaran literasi dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Karakteristik proses pembelajaran ada interaktif, heuristik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran SNDIKT. Mata kuliah. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran pasal 14 ayat 5. Kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan. Metode pasal 14 ayat 3. 1. Diskusi kelompok. 2. Simulasi. 3. Studi kasus. 4. Pembelajaran kolaboratif. 5. Pembelajaran kooperatif. 6. Pembelajaran berbasis proyek. 7. Pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang efektif. Bentuk pembelajaran. 1. Kuliah, responsi, tutorial. 2. Seminar atau yang setara. 3. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk pembelajaran lain yang setara. Penugasan mahasiswa. Metode pembelajaran. 1. Small group discussion. 2. Role play and simulation. 3. Discovery learning. 4. Self direction learning. 5. Cooperative learning. 6. Collaboration learning. 7. Contextual learning. 8. Project based learning. 9. Problem based learning and inquiry. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran. 1. Small group discussion. Orientasi berbagai pengetahuan dan pengalaman, kemampuan komunikasi. 2. Role play and simulation. Belajar dengan bermain peran dan menirukan gerak atau model pola prosedur. 3. Discovery learning. Belajar melalui penelusuran, penelitian, dan pembuktian atau penemuan. 4. Self direction learning. Belajar berdasarkan pengalaman sendiri. 5. Cooperative learning. Belajar dalam tim dengan tugas yang sama untuk mencapai tujuan bersama. 6. Collaboration learning. Belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. 7. Contextual learning. Doing the real thing. 8. Project based learning. Belajar berdasarkan target dan perencanaan. 9. Problem based learning and inquiry. Belajar berdasarkan pada masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan atau penelitian. Project based learning atau PJBL. Project based learning atau PJBL metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Peran dosen, pendamping, motivator, dan fasilitator bagi mahasiswa. Aktivitas belajar mahasiswa. Belajar dalam kelompok kecil 3-5 atau belajar secara individual, membuat proposal proyek yang akan dikerjakan, serta mempresentasikannya di kelas, mengerjakan tugas atau proyek yang telah dirancang secara sistematis, belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian dan pengalian atau inquiry, menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di forum. Kemampuan yang diperoleh mahasiswa: bertanggung jawab, terlatih membuat rancangan proyek, bekerja secara sistematik,
menghasilkan proyek yang efisien, percaya diri, kreatif, dan inovatif. Kemampuan berkomunikasi, aktualisasi diri, perencanaan, dan pengelolaan. Kemampuan untuk memprediksi, kemampuan menjalankan suatu metode. Aktivitas dosen, merumuskan tugas dan melakukan proses pembimbingan sebagai fasilitator atau motivator, melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa. Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus belajar untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, penguasaan materi, dan pengaturan diri. Peran dosen sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator bagi mahasiswa dalam belajar menyelesaikan masalah-masalah. Aktivitas belajar mahasiswa. 1. Belajar dalam kelompok kecil 3-5 atau belajar secara individual. 2. Menerima masalah sesuai dengan kompetensi tujuan pembelajaran. 3. Belajar dengan mengali atau mencari informasi atau inquiry serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual yang sedang dihadapi. 4. Menganalisis strategi pemecahan masalah. 5. Berdiskusi dalam kelompok. 6. Mempresentasikan di kelas. Kemampuan yang diperoleh mahasiswa. 1. Terlatih menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemampuan mencari informasi baru atau inquiry, kepekaan melihat masalah, ketajaman analisis dan identifikasi variabel masalah, kemampuan interpretasi. 2. Mengambil keputusan, berpikir kritis, prioritas dan selektif, tanggung jawab, kreatif, menggunakan metode, kemampuan lifelong learning, kemandirian. Aktivitas dosen. 1. Merancang tugas belajar dengan berbagai alternatif metode penyelesaian masalah. 2. Memberikan arahan dan bimbingan dalam proses belajar. 3. Sebagai fasilitator, motivator, dan fasilitator. 4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa. Cara pembelajaran. Tatap muka, pembelajaran mandiri, blended learning atau flipped learning, daring atau online learning. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.